Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan fi suratil ukhra, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih begitu banyak Allah berikan nikmat, mulai dari kita tiada hingga kita menjadi ada, hidup di muka bumi ini. Namun nikmat yang terindah tentu adalah nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita. Dengan iman itulah hidup kita akan bisa teratur dan damai di muka bumi ini. Kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi Muhammad adalah contoh suri teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, baik dari aspek perilaku, sikap, perkataan, pertuturan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kultum kita beri judul puasa dan ketenangan jiwa. Pada hakikatnya setiap ibadah yang Allah perintahkan dan Allah suruh kepada kita itu adalah dalam rangka upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bagaimana kita agar merasa sedekat-dekatnya dengan Sang Pencipta kita. Taqarrub ilallah. Orang yang banyak beribadah tentu dia akan semakin dekat kepada Allah. Dan apabila dia dekat dengan Allah, tentulah dia akan selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dan dimanapun. Nah, termasuk juga dengan ibadah puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan, di mana ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini kita menahan lapar dan haus dan dari segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini juga dalam upaya untuk mengingat Allah. Kadangkala kita sendirian di rumah, makanan ada. Kalau kita lupa akan Allah, tidak ingat Allah, maka makanan itu akan bisa kita santap. Begitu juga halnya ketika kita bekerja, sedang kita berpuasa, maka kita selalu berasa dikontrol oleh Allah SWT. Walaupun pimpinan atasan kita tidak melihat kita ataupun tidak ada di tempat. Nah, inilah salah satu makna besar dari ibadah puasa itu, mendidik dan mengajarkan kita bagaimana ibadah puasa itu menjadikan kita selalu ingat kapan dan dimanapun kita berada. Nah, misalkan dalam situasi kita berduka cita, dalam situasi kita mendapat musibah, kita selalu ingat kepada Allah. Jadi ingat Allah tidak ketika mendapat nikmat saja, tapi juga ketika dapat musibah kita yakin bahwa musibah itu juga datangnya dari Allah. Begitu juga dalam hal kesendirian kita. Kadang kita beribadah itu ketika dilihat orang kita begitu nampak khusyuk, misalkan dalam sholat. Tetapi ketika orang tidak ada, kita dalam kesendirian, sholat kita ya mau cepat-cepat saja. Nah, ini ada perubahan, artinya
seakan-akan kita tidak merasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, ibadah puasa menuntut kita untuk selalu Allah hadir dalam kehidupan kita. Nah, jadi begitu jugalah orang yang merasa hadir Allah dalam kehidupannya, dia akan merasa semua itu dikembalikan kepada Allah, sehingga hatinya menjadi tenang. Nah, itu sesuai dengan firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Jadi tidak ada lain. Ketentraman yang sesungguhnya itu adalah ketika kita selalu ingat akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.